Selamat siang Pak BC. Selamat siang Bu Ditya. Bagaimana kabarnya Pak BC hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Alhamdulillah. Gini Pak, saya mohon waktunya Pak BC mungkin kisaran 3-4 menit ya Bapak. Boleh. Untuk melaksanakan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya akan mau di sini nih mengobservasi proses pembelajaran Pak BC di dalam kelas. Baik, dengan senang hati Bu Ditya. Alhamdulillah. Siap. Baik, bisa kita lanjutkan untuk langsung tanya jawab? Boleh Pak? boleh Bu. Baik. Pertanyaan pertama, nantinya kegiatan proses pembelajaran Bapak itu dilaksanakan di kelas mana? Baik Ibu. Kalau semisal nanti Ibu Ditya memerlukan saya ketika proses pembelajaran, izin boleh nanti Ibu ketika saya mengajar di fase E8 Ibu. Siap, di fase E8 ya Fase Bapak. E8. Itu berarti kelas 10. Kelas 10, siap Ibu. Baik. Kemudian nantinya tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada proses pembelajaran tersebut itu apa? Baik, sebelum ke tujuan ya Bu, nanti materinya di teks lawakan tunggal, kemudian untuk tujuan pembelajarannya menyajikan teks lawakan tunggal dengan memperhatikan kesantunan, gitu, kritik dan kesantunan. Baik. Untuk selanjutnya, area pengembangan yang ingin Bapak capai melalui proses pembelajaran tersebut itu apa saja? Untuk area pengembangan ketika di materi teks lawakan tunggal ada dua Ibu, baik dari sikap maupun dari pengetahuan. Mungkin dari sikap itu bagaimana cara saya nanti ketika pembelajaran. Ini nantinya saya menggunakan pembelajaran berbasis digital Ibu. Karena bagi saya kalau semisal menggunakan tekstual saja itu tidak signifikan atau tidak efektif, mohon maaf. Makanya saya menggunakan digital. Nah, sikapnya nanti saya akan lihat dulu bagaimana cara mereka ketika menggunakan atau memproses pembelajaran berbasis digital. Kemudian untuk pengetahuannya nanti akan include dengan yang namanya proses pembelajaran diferensiasi Ibu. Baik. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangannya juga tercapai, strategi apa yang Pak BC gunakan nanti? Strategi tadi pembelajaran berdiferensiasi yang saya fokuskan nanti mulai dari konten yang akan saya menyediakan beda konten, baik itu menggunakan tekstual yang di scan barcode atau pindai barcode menggunakan kode batang maupun yang menggunakan audiovisual gitu. Jadi nanti akan saya bedakan Ibu. Kemudian prosesnya pun akan berbeda gitu. Kemudian kalau semisal kontennya beda, prosesnya beda, otomatis nanti produk yang akan dihasilkan juga berbeda gitu. Kemudian untuk diferensiasi selain strategi yang saya gunakan nantinya juga menggunakan metode pembelajaran model pembelajaran project based learning. Baik, saya sudah memiliki gambaran ya karena tadi sudah Bapak sebutkan kalau modelnya project based learning, kemudian antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya prosesnya berbeda. Dan saya yakin akan menarik sekali itu Bapak. Saya tidak sabar ingin segera mengamati proses pembelajaran. Nanti jangan kaget Ibu karena saya menggunakan digital kan. Takutnya nanti kalau panjenengan melihat saya ketika proses pembelajaran, loh kok anak-anak menggunakan gawai gitu, iya, kok tidak menggunakan tekstual gitu, iya, dan sebagainya. Tapi tetap saya menggunakan LKPD yang ada Ibu, tapi tidak menghilangkan materi saya di materi teks lawakan tunggal dengan menggunakan media Padlet atau digital saya yang saya kemas sedemikian rupa ketika proses pembelajaran nanti. Baik, jadi medianya nanti sudah mencakup bahan aja dan LKPD sudah lengkap Ibu, ada LKPD-nya sudah ada, kemudian modulnya juga sudah ada, maksudnya modul itu bab yang harus mereka pelajari itu sudah ada, kemudian ada games atau kuis yang sudah ada juga, kemudian ada beberapa alternatif pembelajaran yang saya masukkan di media Padlet itu. Baik, menarik sekali sepertinya ya. Saya semakin ingin segera langsung mengamati proses pembelajaran Pak BC. Baik, semoga kegiatan proses pembelajarannya Pak BC nanti berjalan lancar ya. Amin. Dan sampai ketemu pada proses pengamatannya nanti. Baik, terima kasih Mbak Ditya. Baik. Attention. Greeting. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk fase E.
Ayo semua. Baik, tepuk tangan kalian semuanya. Baik, karena di E8 semuanya masuk semua, bahkan nihil, jadi saya mengapresiasi, terima kasih yang seterusnya. Tapi sebelum pembelajaran bahasa Indonesia, materi terkait teks anekdot kita mulai, alangkah lebih baiknya saya ingin tahu terlebih dahulu perasaan kalian terlebih dahulu di awal bagaimana? Apakah tadi setelah pembelajaran matematika selesai, apakah masih capek dan sebagainya? Saya ingin tahu, apakah di pembelajaran bahasa Indonesia ini nanti, apakah rasa capeknya sudah hilang atau bertambah? Jadi saya ingin tahu, saya minta tolong terlebih dahulu untuk kalian semuanya untuk mengisikan dinding perasaan kalian terlebih dahulu secara jujur. Gitu ya? Baik, untuk selanjutnya deret yang terlebih dahulu deretan sini untuk mengambil satu emoticon kemudian mengisikan perasaan kalian kemudian ditempel. Dimulai dari deretan sini terlebih dahulu. Silakan satu deret langsung. Baik, kalau sudah mengambil perasaan kalian atau emoticon sesuai dengan perasaan kalian hari ini, silakan kalian tuliskan, kemudian kalian tempelkan sesuai dinding perasaan. Perasaan saya hari ini Bagaimana sudah mengisikan sticky note kalian, perasaan kalian, atau emoticon kalian hari ini? Kalau sudah, saya ingin tahu kejujuran kalian untuk menempelkan perasaan kalian hari ini sebelum materi bahasa Indonesia dimulai. Dimulai dari deretan tengah terlebih dahulu. Silakan tempelkan ke dinding perasaan. Silakan menempelkan ke dinding perasaan. Mas jatuh. Terima kasih. Dilanjut deretan terakhir, silakan ditempelkan sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Pelan-pelan menempelkannya ya. maklum. Tadi sih kalau lo gede apa? Lo gede apa? Ini gede gede. Baik, kalian tadi sudah mengisi perasaan kalian. Ada yang sedih, ada yang kantuk, ada yang senang, ada yang marah juga. Tapi saya berharap nanti selama lebih kurangnya pembelajaran bahasa Indonesia 2 kali 45 menit, saya berharap emoticon-emoticon kalian yang awalnya itu sedih, kecewa, marah akan berubah menjadi senang atau tersenyum sesuai dengan materi kita teks anekdot. Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, langkah selanjutnya silakan kalian buka Padlet terlebih dahulu. Link yang sudah saya berikan kepada kalian, silakan kalian buka. Kemudian di situ ada poin yang namanya mulai dari diri. Mulai dari diri yang berwarna biru. Sudah dibuka? Baik, alangkah lebih baiknya silakan kalian mengisi terlebih dahulu
mulai dari diri, waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah? Kalau sudah silakan disubmit atau dikirim. Nah, kalau sudah silakan tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, itu tadi kalian sudah mengisi mulai dari diri terkait teks anekdot atau teks lawakan tunggal. Pertemuan minggu lalu kalian sudah mempelajari terkait teks anekdot. Sekarang saya mereview sedikit terlebih dahulu. Teks anekdot adalah teks teks lawakan tunggal yang seperti apa? Ada yang lain? Yang berisi kritik, saran, Yang berisi kritik, saran, kemudian dan lawakan. tujuannya adalah Mengkritik mengkritik siapa? orang yang Romi. Orangnya? dikritik. Orang yang dikritik. Teks lawakan tunggal atau teks anekdot adalah teks yang berisi kritikan melalui candaan, tapi kritikan yang bersifat membangun. Ibaratnya kalau misal kalian menjumpai teks anekdot adalah di Instagram, stand up comedy, kemudian TikTok, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Itu adalah teks anekdot yang harus kalian ketahui. Baik, untuk selanjutnya akan ada ice breaking terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Sudah siap semuanya? Siap. Ada 2 ice breaking terlebih dahulu. Yang pertama, saya ingin tahu pemahaman atau input kalian atau terkait fokus kalian. Tepuk. Merah, kuning, hijau, biru. Kalau merah, kalian tepuk 1 kali. Kalau kuning 2 kali, hijau 3 kali, biru kosong atau tidak tepuk. Paham? Oke. Ice breaking yang rendah dulu, maksudnya yang low dulu, yang mudah dulu. Kita mulai yang easy. Merah, merah, biru. Ini masih yang mudah, masih yang easy. Kuning, kuning, hijau, merah, biru. Baik, sekarang levelnya naik. Levelnya naik, tidak mudah. 2 kali merah, 2 kali hijau, 1 kali biru. Sekarang levelnya lebih naik lagi. Fokus ya. Merah pangkat 2. Merah berapa kali? 1 pangkat 2 berapa? Nah, ada. Oke. Lanjut. Kuning kali 2 berapa? Oke. Lanjut. Kuning kurang merah. Good. Hijau. Biru. Oke, tepuk tangan untuk semua. Baik, itu tadi ice breaking yang pertama. Sekarang lanjut ke ice breaking yang kedua. Saya mohon untuk kalian semuanya kita berdiri semua yuk. Baik, untuk ice breaking yang kedua, instruksinya adalah kalau semisal saya bilang bentuk satu kelompok yang terdiri atas 5 anggota, silakan kalian mencari teman kalian yang berjumlah 5. Kalau semisal saya bilang 7, satu kelompok terdiri atas 7 anggota, berarti kalian harus 7
7. Belum kita mulai. Baik, lanjut ya. Silakan kalian bentuk satu kelompok yang terdiri atas 9 orang. Berapa di sini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pas. Berapa? 9. 2, 3. Oke, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik. Selanjutnya akan ketahuan kok mana yang teman, mana yang bukan teman. Oke, selanjutnya silakan kalian bentuk satu kelompok yang terdiri atas 6. Ayo ini 7. Ayo kurang 1. Oke, akan ketahuan ya mana yang teman, mana bukan teman. Baik, terakhir. Silakan satu kelompok terdiri atas 4. Ada ya yang kurang 2 ini, kurang 2. Kurang 2 di sini. Oke. Ini berapa? 2. Mana berapa? 4. Ini berapa? 4. Baik, untuk selanjutnya ini sudah berkelompok sesuai pasangan kalian tadi yang memilih 4, satu kelompok terdiri atas 4 anggota. Untuk selanjutnya siapkan satu gawai per kelompok. Sudah? Satu gawai saja per kelompok. Sudah ya? Kalau sudah, saya akan membagikan dompet ajaib ini. Jangan dibuka terlebih dahulu. Oke, saya akan bagikan satu kelompok satu. Jangan dibuka terlebih dahulu. Jangan dibuka terlebih dahulu. Hitungan ketiga baru dibuka. Oke, instruksinya gini. Hitungan ketiga, silakan buka amplopnya. Kemudian setelah kalian membuka, langsung kalian scan barcode atau pindai barcode di gawai kalian. Paham? Baik, hitungan ketiga dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan dibuka. Waktu kalian untuk bermain lebih kurangnya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Anak tuh. Orientasi. Orientasi. Ya. Kali aja kali. Oh iya kali. Gak apa-apa mas. Berita nggak sih? Berita. Sudah semuanya? Sekarang saya pengen tahu skor kalian setiap kelompoknya. Kelompok ini berapa skornya?
1634. 1634, tepuk tangan untuk kelompok sini. Lanjut. Untuk selanjutnya ada permainan lagi terkait mengkritik lewat candaan. Jadi masing-masing nanti silakan ke depan untuk mengambil LKPD yang ada di depan kalian setiap kelompoknya, atau nanti akan saya membagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada beberapa soal yang akan berbeda di setiap kelompoknya. Ada yang menggunakan jemala nantinya atau tanpa menggunakan jemala. Jemala artinya headset atau earphone gitu. Oke, saya bagikan. Jangan dibuka dulu. Ya, terima kasih Pak. Sudah, silakan kalian buka lembar yang kedua. Silakan kalian baca peraturannya. Sudah? Kalau sudah dibaca, sekarang lanjut ke demonstrasi kontekstual. Silakan kalian scan barcode atau pindahi barcode atau pindahi kode batang. Ya. Silakan kalian pindahi kode batang yang tertera di poin 3. Sudah? Kalau sudah, silakan baca instruksinya. Waktu mengerjakan 15 menit dimulai dari sekarang. Aku tulis. Delok si ae. Wis lar. Baik, sudah semuanya? Kalau sudah, silakan LKPD yang sudah kalian kerjakan kumpulkan ke depan. Oke, per kelompok 1 LKPD, silakan kumpulkan ke depan. Baik, untuk fase E8 kalian tadi sudah melewati berbagai permainan terkait materi teks anekdot. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini tadi? Oke, baik, silakan Selvi. Boleh menjawab. Jadi untuk pembelajaran hari ini itu sangat seru. Terus yang kedua itu mudah dipahami. Dan ketika kita juga dapat banyak sekali pembelajaran dari kuis maupun scan yang diberikan oleh KPD. Oke, baik, tepuk tangan untuk Selvi. Selanjutnya, baik, siapa lagi yang mau memberikan notes-nya terkait pembelajaran kita hari ini? Baik, silakan. Menurut saya hari ini seru ya, karena dari awal kita bisa mengekspresikan diri dari perasaan, terus kita juga bisa belajar sesuatu yang baru dengan cara pembelajaran yang unik. Kita bisa memanfaatkan gawai kita, terus ya permainannya juga seru. Oke, baik, tepuk tangan untuk saudara Bila. Baik, ada yang ditanyakan?
itu saja materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Dan terima kasih yang setulusnya. Kalian hebat, kalian keren. Good job untuk fase E. Attention. Greeting. Thank you, Mister. Nice to meet you. Kembali kasih. Actis. Selamat siang Pak BJ. Selamat siang Ibu Ditya. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ibu Ditya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah siap. Baik gini Pak BJ, setelah saya melakukan serangkaian observasi mulai dari pra-observasi, kemudian observasi yang sudah saya lakukan di kelasnya Pak BJ minggu lalu, izin saya mau meminta waktunya Pak BJ kembali untuk wawancara pasca observasi. Boleh. Boleh ya? Boleh, siap. Baik, izin mengawali pertanyaan Pak BJ. Boleh, siap. Pada proses pembelajaran yang sudah Pak BJ laksanakan, nah kemarin itu bisa dijelaskan bagaimana perasaan Pak BJ setelah melewati serangkaian proses observasi. Baik. Perasaan saya antusias di saya sendiri sama di anak-anak. Kemudian semangat dari saya sendiri sama di anak-anak. Karena materi yang kemarin itu kan sebenarnya bukan materi yang susah Ibu menurut saya. Teks lawakan tunggal, menyajikan teks lawakan tunggal, bagaimana sih anak-anak itu mengungkapkan kritikan tapi melalui candaan gitu kan. Sebenarnya dalam kehidupan nyata itu kan anak-anak kan sudah tahu nih kalau semisal ada istilah meme, dagelan, tapi kritiknya itu yang nggak sopan. Jadi kalau semisal ditanya bagaimana perasaan, saya masih tetap antusias dan masih tetap bersemangat gitu. Baik, bagus sekali. Dari skala 1 sampai 10, menurut Pak BJ ada di skala berapa? Kalau skala, ini pribadi saya gitu. Iya. Kalau skala 1 sampai 10 saya ada di poin 8,5 lah. 8,5 ya? 8,5. Oke. Respon anak-anak gimana setelah mengikuti proses pembelajaran yang sudah Pak BJ laksanakan kemarin? Baik, dari skala 8,5 pasti ada respon yang antusias, menarik, dan tetap ini. Respon yang saya tahu sendiri itu melalui G-Form sama pada saat pembelajaran itu antusias Ibu, karena saya menggunakan media pembelajaran berbasis digital gitu. Karena kalau semisal kembali lagi bahasa Indonesia kalau cenderung hanya tekstual, kemudian hanya baca saja, literasi baca dan tulis tanpa literasi digital, itu responnya akan berbeda Bu kalau semisal saya menggunakan digital. Jadi kalau semisal ditanya untuk saat ini, untuk yang kemarin juga, alhamdulillah responnya anak-anak positif. Ya walaupun masih ada nih, masih ada dari 8,5 mungkin 1,5-nya itu masih ada yang perlu untuk tindak lanjut gitu. Karena tidak semua anak-anak itu mahir dalam dunia digital gitu. Dan tidak semua fasilitas digital anak-anak itu terwadahi juga gitu. Baik, kita lanjutkan ya Pak BJ. Siap Ibu. Siap. Berdasarkan skala yang tadi sudah Pak BJ sebutkan, kira-kira rencana tindak lanjut apa yang terpikirkan di benak Pak BJ? Untuk rencana tindak lanjut, kan saya menggunakan digital, berarti tidak jauh-jauh dari pembelajaran berbasis digital yang mungkin masih bisa membuat anak-anak itu antusias. Mungkin nanti akan saya mencari referensi pembelajaran berbasis digital yang 1,5-nya tadi yang tidak antusias akan lebih antusias di angka 10 gitu. Jadi referensi atau literatur terkait pembelajaran berbasis digital gitu. Untuk tindak lanjut saya gitu. Baik. Kemudian kapan kira-kira Pak BJ melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut? Kalau ditanya kapan ya segera Ibu. Kalau semisal tidak langsung saya aksi, kalau menunggu nanti lama gitu. Jadi rencananya segera mungkin bisa minggu ini gitu. Baik Pak BJ, menyambung dari jawabannya tadi ya. Siap Ibu. Kalau rencana tindak lanjut akan segera Pak BJ laksanakan. Kira-kira siapa saja nih pihak yang Pak BJ libatkan untuk melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut? Baik Ibu. Kalau semisal siapa saja yang terlibat, yang pertama siswa dulu gitu.
Karena saya ingin tahu, karena setiap kelas itu kan karakteristiknya anak-anak kan beda tuh. Jadi siswa terlebih dahulu ini saya lihat dulu setiap kelasnya itu responnya bagaimana. Kemudian kalau sudah tahu nih respon setiap kelas, baru saya diskusi gitu. Misalnya berbincang dengan teman-teman MGMPS yang pertama, yang bahasa Indonesia, kemudian yang kedua itu teman-teman sebaya yang mungkin paham dan mahir dalam dunia per-IT-an gitu. Jadi saya bisa nanti untuk ambil ilmunya dari dunia per-IT-an atau digital. Kalau sudah dapat, nanti saya bisa discuss juga dengan manajerial sekolah. Gitu. Itu sih untuk kedepannya nanti. Berarti bisa saya simpulkan mulai dari siswa, kemudian guru bahasa Indonesia di tingkat sekolah, selain itu guru yang paham terkait IT dalam pembelajaran, serta manajerial sekolah. Baik. Apa harapan Pak BJ setelah melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut? Harapan saya, pembelajaran saya tetap di benak siswa itu ada kayak ini loh, apa sih Bu istilahnya itu, nempel gitu loh. Berkesan berkesan gitu ya. benar, berkesan. Jadi kayak ternyata pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak monoton. Pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak hanya membaca secara tekstual saja. Ternyata bisa loh pembelajaran bahasa Indonesia itu digabungkan dengan IT atau digital yang menarik. Baik, Pak BJ, setelah tadi sudah disampaikan kalau Pak BJ berharap anak-anak semakin antusias di pembelajaran bahasa Indonesia, harapan saya juga sama, semoga harapan itu bisa tercapai, terlaksana dengan baik. Amin ya Bu. Dan kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Benar. Terima kasih Pak BJ. Saya juga sudah terima kasih Bu. berkenan ya meluangkan waktunya, tetap sehat dan semangat selalu. Siap, terima kasih Bu Ditya. Ibu juga tetap sehat dan semangat selalu. Baik, terima kasih Pak BJ. Terima Selamat kasih, siang. selamat siang Ibu.